Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Vivi Sulfia. Moms di rumah, kali ini aku mau bagi-bagi pemberitahuan tentang bahan makanan apa aja sih yang bisa diperoleh sehari-hari untuk memperlancar produksi ASI tentunya. Banyak banget nih ibu-ibu yang baru lahiran itu nanya sama aku, Bu Bidan, gimana sih caranya untuk ningkatin produksi ASI-nya? Nah, makanan apa sih yang butuh dimakan sama aku gitu kan, banyak banget yang bilang begitu. Tapi sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, komentar, bantu subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oh ya Mams, yang mau bantu support channel aku di program Saweria, linknya ada di bawah ini ya, atau ada di description YouTube aku ya. Makanan apa aja sih ya yang tadi aku bilang untuk membantu pelancar ASI atau melancarkan produksi ASI kita. Nah, ada nih beberapa makanan itu banyak banget ya yang sebenarnya kita tuh bisa dapet di pasar tradisional atau supermarket, itu banyak banget. Nah, yang pertama itu ada edamame atau kedelai Jepang. Pasti udah pada tahu, dan itu kedelai itu enak banget dimakan. Menurut aku suka banget ngerebus tuh kedelainya. Nah, itu tuh sebagai sumber protein nabati, dia juga mengandung zat besi, vitamin K, asam folat, vitamin C, dan kalau misalnya kita lagi bosen nih makan ikan, daging-dagingan, atau unggas gitu jenisnya, kita makan aja edamame untuk membantu kebutuhan nutrisi untuk si ibu menyusui ya. Selain itu, kita juga bisa mengkonsumsi yang kedua, bunga pepaya. Selain pepayanya, bunga pepaya itu juga bermanfaat loh untuk mempercepat proses pencernaan protein gitu ya. Jadi dia itu ada namanya enzim papain gitu. Dia itu yang membantu untuk mempercepat proses pencernaan proteinnya gitu ya. Dia juga bisa meningkatkan nafsu makan. Tahu sendiri kan kalau ibu menyusui itu kadang-kadang ada beberapa ibu tuh kelelahan dan dia tidur gitu ya. Jadi dia kadang suka lupa untuk makan. Jadi nafsu makannya tuh banyak banget ibu-ibu yang bilang nafsu makannya malah menurun. Nah, jangan lupa makan bunga pepaya. Nah, bunga pepaya itu bisa meningkatkan produksi ASI juga ya, gitu ya. Dan selanjutnya ada yang ketiga, itu namanya bayam hijau. Bayam hijau atau bayam merah itu juga membantu untuk produksi ASI-nya lebih maksimal. Kita tahu sendiri ya, bayam itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu ya. Makanya dari kecil sampai besar itu bayam itu sangat praktis, enak dimakan, dan dia itu kayak manfaat gitu ya. Dan dia itu mengandung zat besi, asam folat, protein, magnesium, kalsium, dan vitamin E dan vitamin E. Selanjutnya ada makanan ini nih, yang keempat itu pare. Harus mulai sering-sering nih makan makanan si pahit ini. Jika dikelola dengan dikelola dengan enak, sebenarnya enak pare itu gitu ya. Terlepas dari rasa pahitnya, dia tuh banyak banget manfaatnya. Jadi kudu banget, apalagi di era pandemik saat ini nih, ibu-ibu ini harus banget konsumsi pare. Karena pare itu ternyata dipercaya sebagai antibiotik atau antivirus gitu ya. Dia juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi kalau misalnya kita konsumsi zat besi dengan nambah konsumsi pare, itu membantu penyerapan si tablet besi kita gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu pepaya. Jadi bunganya pepaya
sangat bikin produksi ASI kita lancar, jadi banyak. Nah, pepayanya juga ya. Jadi pepaya itu mengandung vitamin C, vitamin A, asam folat, dan kalium gitu ya. Nah, selanjutnya ada buah labu. Buah labu itu untuk ibu-ibu yang kadang-kadang nggak terlalu suka susu, nah itu juga bisa menjadi alternatif pengganti susu gitu. Labu yang kuning itu mengandung vitamin A, vitamin D, dan vitamin B12 gitu ya. Selanjutnya ibu-ibu juga bisa mengkonsumsi kaldu. Jadi membuat tuh kaldu dari tulang. Jadi kaldu dari tulangnya. Dia itu mengandung asam amino, kolagen, dan mineral. Jadi itu juga bisa meningkatkan produksi ASI kita. Nah, dicatat ya Bu ya. Terus makanan selanjutnya ada oatmeal atau gandum. Karena kita tahu sendiri kan kalau gandum itu kaya akan zat besi ya. Nah, makanan selanjutnya ada daging tanpa lemak. Daging tanpa lemak ini zat besi yang paling tinggi sumbernya. Jadi mulai konsumsi ya. Selanjutnya ada bawang putih. Nggak mesti, maksudnya nggak mesti dimakan bulet-bulet kan ya. Bawang putih itu bisa dikonsumsi dibarengin nih misalnya sama bayam. Jadi bawang putihnya ditambahin di bayamnya atau di parenya atau di bunga pepaya, biasanya kan ditumis gitu ya. Nah itu bisa bawang putihnya lebih banyakin aja ya Bun ya. Terus itu selanjutnya ada wortel. Wortel itu kaya akan vitamin A. Nah gitu ya. Jadi untuk menghasilkan kualitas ASI yang baik, kita juga harus makanannya tuh harus memang bernutrisi pastinya ya. Selanjutnya ada daun katuk ya, seperti dari zaman dahulu ibu-ibu pasti taunya cuma daun katuk, daun kelor gitu ya. Nah, daun katuk itu memang sangat dipercaya bisa bikin ASI kita tuh melimpah gitu. Tapi ya itu, kalau misalnya memang bosen, kan banyak ragam makanannya ya yang pastinya. Jadi selain daun katuk, cari makanan yang lain. Misalnya kalau kesiangan, kadang-kadang ke pasarnya suka nggak dapet tuh daun katuk. Cari alternatif yang lain. Tapi daun katuk itu mengandung mineral, dan daun katuk itu bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan daya tahan ibu gitu ya. Apalagi ibu-ibu menyusui itu kan harus strong ya, karena dia begadang gitu ya untuk menyusui bayinya. Dan kadang-kadang kalau untuk sambil ibu yang bekerja itu kan harus memompa ASI buat bayinya gitu kan saat dia bekerja. Jadi harus mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi. Jadi daun katuk itu alternatif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya kita juga bisa enggak mengkonsumsi dengan beras putih aja ya. Jadi ada beras merah. Beras merah itu dipercaya bisa meningkatkan atau merangsang hormon menyusui. Jadi hormonnya bisa lebih meningkat sehingga produksi ASINya lebih lancar ya Bun ya. Terus itu ada yang pastinya ada ikan salmon. Ikan salmon itu kayak omega 3. Jadi dipercaya bikin produksi ASINya atau kualitas ASINya itu untuk yang diberikan kepada bayi kita itu jadi maksimal. Jadi bayinya juga dapat nutrisinya ya gitu ya. Selanjutnya ada buah mangga. Buah mangga ini kaya akan vitamin K. Selanjutnya ada ubi jalar. Ubi jalar ini mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, dan magnesium. Banyak lagi nih. Ada lagi namanya kacang almond ya. Kacang almond banyak banget yang olahan almond ya. Ada susu almond gitu kan. Itu kan juga banyak ya. Bisa katanya bisa bikin ASINya deres, ASINya lancar. Nah iya, memang benar karena susu almond atau kacang almond itu mengandung omega 3 dan vitamin E gitu ya. Terus yang pastinya ada daun kelor ya. Itu dari zaman nenek moyang kita itu dipercaya banget bikin ASI melimpah gitu ya. Terus ada juga jambu biji. Jambu biji itu
kaya akan vitamin C, zat besi. Terus ada olahan dari tahu. Tahu itu mengandung mineral, terus dia juga sumber protein yang tinggi ya. Terus itu ada buah semangka. Semangka itu kandungan vitamin D-nya tinggi, ada kalsiumnya dan juga proteinnya ya. Terus yang pastinya buah alpukat, terus pisang yang mengandung elektrolit ya, jadi ibunya nggak lemes. Karena kan ya itu saya bilang tadi, karena ibu menyusui butuh tenaga yang super ya buat nyusuin bayinya saat di malam hari misalnya atau di subuh hari kan, dia kualitas tidurnya juga harus maksimal yang pastinya. Terus itu ada yang terakhir itu ikan gabus, yang pastinya ikan gabus kan tinggi banget protein. Selain untuk penyembuhan, ikan gabus itu juga berfungsi untuk melancarkan atau meningkatkan kualitas ASI. Dari semua makanan yang saya sebutkan tadi, yang pasti ibunya harus tetap berpikiran positif, tetap semangat untuk menyusui, dan harus yakin kalau ibunya bisa menyusui bayinya selama 2 tahun dan maksimal gitu ya. Sekian dulu sih sharing dari aku tentang makan makanan pelancar ASI yang pastinya. Nah, untuk ibu-ibu atau moms di rumah atau bunda-bunda yang merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share, like, dan bagikan video ini ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke semua orang yang kalian kenal. Apalagi terlebih lagi untuk ibu-ibu yang menyusui, bagikan ya untuk alternatif menu makanannya ya. Sekian dulu videonya, jangan lupa subscribe biar aku semangat untuk bikin video-video yang baru. Tetap patuhi protokol kesehatan, semangat untuk ibu menyusui, semoga sukses menyusuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.